Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara, bertemu lagi dengan Impact Family. Saudara, saya harap kita semuanya dapat hidup yang normal ya, kalau bisa. Tapi hidup itu tidak selalu normal seperti norma-norma di dalam kehidupan. Biasanya seorang ibu itu pasti menyayangi anaknya. Pasti saya bilang ya. Tetapi tidak semua ibu demikian. Ya, karena ada ibu yang melarikan diri dari rumah, meninggalkan anaknya. Itu ada, saudara. Itu sampai saya itu, kok bisa begitu ya? Karena saya membandingkan saya sendiri. Aduh, anak itu sakit sedikit saja kita nggak bisa tidur. Saya pernah anak saya sakit panas, saya tidak tidur. Saya liatin dia terus, khawatir kalau sesuatu terjadi ya. Sampai terus saya itu, pegang dia karena dia diam saja begitu ya, panas begitu ya. Bagaimana seorang ibu itu nggak tega gitu ya. Ya itu ibu yang normal ya. Tapi kalau orang yang banyak masalah, ibu kadang-kadang ada yang mempunyai anak tetapi bukan anak yang diharapkan ya, anak lahir yang tidak diingini. Jadi ibu itu ya akhirnya tidak sayang sama anaknya. Ada anak yang dibungkus di plastik ya, dibuang begitu saja ya. Tentunya dia belum merasakan ada hubungan dengan anak dan dia tidak merasakan menyayangi anaknya. Tetapi sebaliknya ada ibu yang baru tahu bahwa dia mengandung, apapun yang terjadi, bahkan ada cerita yang menjelaskan bahwa ibu itu dia mengandung penyakit, lalu dia bilang dia rela mati asal anaknya hidup. Ya, itu belum lahir anaknya, tetapi dia memilih dia yang mati. Kalau disuruh memilih, dokter mengatakan ya salah satunya ini tidak bisa diselamatkan dua-duanya. Ibu itu rela, gak apa-apa, biar anak saya hidup, saya mati gak apa-apa. Ya itu umumnya, normalnya hati seorang ibu ya. Tuhan membandingkan kasih sayangnya seperti seorang ibu, tetapi lebih lagi ini dari Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah ini pada waktu Tuhan berjanji memulihkan Sion ya, dia mengatakan demikian, dia tidak akan melupakan umatnya. Jadi saudara-saudara, walaupun seorang ibu bisa melupakan anaknya, tetapi Tuhan lebih daripada seorang ibu manusia. Dia tidak akan melupakan. Nah saudara, jadi itu sebabnya. Memang kalau ibu-ibu yang masih muda, yang baru mempunyai anak, maklum ya, anak itu bangun tengah malam. Jadi ya tidak usah komplain. Tetapi bapak-bapak jangan membiarkan ibu itu bangun sendiri kalau tengah malam. Bapak-bapak juga simpatilah sama ibu, menemani ya pada waktu ibu bangun, menyusui anaknya. Bapak-bapak coba menemani supaya ibu itu hatinya senang. Dia dihiburkan juga karena suaminya memperhatikan dia. Demikian ya renungan hari ini, juga pelajaran buat keluarga-keluarga muda yang baru punya anak. Sayangi anak saudara, dan bapak-bapak temani, simpati pada istri, menemani dia pada waktu dia harus bangun tengah malam untuk mengurusi anaknya ya. Kalau waktu anak masih bayi demikian. Nanti kalau sudah besar biasanya tidurnya normal. Mungkin 1-2 bulan bayi baru lahir demikian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami lebih daripada seorang ibu, dan Engkau menyayangi kami. Biarlah kami berpegang pada firman-Mu, kami berpegang pada janji-Mu, kami berpegang dan kami bersyukur kami bisa mengerti tentang Tuhan, kasih Tuhan karena firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah keluarga-keluarga ini Tuhan
hiburkan keluarga-keluarga ini. Tuhan berkati supaya orang tua menyayangi anaknya, anak menyayangi orang tuanya. Begitu juga suami istri saling mengerti sehingga dapat memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Begitu saudara-saudara firman Tuhan hari ini yang kita renungkan. Marilah menjadi keluarga yang bahagia, saling memperhatikan suami istri, orang tua anak, anak orang tua. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.